Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suryatun, mahasiswi PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025, mahasiswi di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nomor peserta PPG 48702 6029 5038. Nomor induk mahasiswa 5242 111 655. Hari ini saya akan mempersembahkan video UKIN di MA Al-Munir Jabon Daret, Desa Menemeng, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan materi bab 11, ayo menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli di kelas 9 dengan metode PBL, Problem Based Learning. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu ya. Coba datang media dipimpin teman-temannya buat berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ada temannya yang ada masalah, anak? Nggak ada, masuk semua ini. Masuk semua? Ya. Tapi ini dari dulu perhatikan seragamnya ini kayak acak-acakan ya. Daniel sama Amrina kayak janjian. Kenapa nggak pakai pramuka? Dicuci bu pakaiannya. Dicuci. Amrina, kamu kenapa pakai putih? Sama. Jodoh kayaknya ini ya. Kita absensi dulu ya anak. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 10 Mei 2025. Absensi dulu. Kegiatan kajian utama. Apa? Mulai sekali kata? Dasar apa? Belum. Apa dulu ya? Muhammad Fatan Fazli. Muhammad Daniel Zani. Hadir bu. Sadila Nur Tadi. Juwita Febriani. Dina Aulia. Pahira. Ya, kalau ya Pahira. Mana suaranya? Aulia Ulmumina. Hadir. Amrina Rosada. Hadir. Mareta Ulandari. Hadir. Hadir semua ya. Ingat pelajaran minggu lalu kita sudah di bab terakhir ya, minggu lalu mengenai anggap terserah.
Apa tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran ini? Yang pertama, anak-anak bisa memahami konsep menjenguk orang sakit. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan mengenai adab atau tata cara, kemudian hikmah dari menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga, tujuan yang terakhir dari pembelajaran ini apa? Anak-anak bisa menerapkan rasa sikap peduli melalui kegiatan menjenguk orang sakit. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kemarin Ibu Guru sudah mempersiapkan untuk fotokopi materinya. Sudah difotokopi apa belum? Sudah. Sudah ya? Coba semuanya dibuka fotokopiannya. Ya. Dapat bawa HP? Oh, benar ini. Skip HP-nya, matikan. Sama itu. Tidak boleh membawa HP ke sekolah ya. Nanti kata Febrian, saya suruh guru BP-nya ya. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Ya. Sudah dibuka materinya? Ya, coba di sana ada gambar. Diperhatikan gambarnya. Diperhatikan gambarnya di sana. Gambar nomor 1 itu ada gambar apa? Doakan orang sakit. Gambar apa ini? Doakan orang sakit. Di sana ada gambar orang yang lagi berbaring sakit. Kemudian di sana ada orang yang ada orang yang berbaring dan ada orang yang berbaring. Pernah kalian pergi menjenguk orang sakit? Pernah kalian menemui atau mendapati temannya sakit? Keluarga? Pernah. Apa yang kalian lakukan ketika ada keluarga atau kerabat kalian sakit? Iya, menjenguknya. Kalau orang sakit dijenguk, ya? Kalau orang sakit itu kalau dijenguk, kira-kira apa yang mereka dirasakan kalau dijenguk? Iya, mereka akan merasa senang. Mereka akan merasa bahagia. Ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya, mengenai bagaimana tata cara kita ketika menjenguk orang sakit. Karena selama ini ya kita pergi menjenguk orang sakit itu tanpa memperhatikan waktu ataupun adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba dipindah ke gambar yang kedua. Ada gambar apa di situ? Bukan kedua, bukan dibalik saya. Ya. Nah, gambar di bawahnya. Ya. Gambar apa? Coba ditelaah dan diteliti. Orang apa di sana itu? Masa orang mati? Coba diperhatikan lebih bersama lagi. Tidak ada menjenguk. Coba diperhatikan itu orang mati. Bencana alam, coba diperhatikan lagi, diteliti lagi. Karena fotokopi kurang jelas ya. Karena fotokopi yang kurang jelas, coba ibu dulu kasih lihat pakainya. Coba biar bisa jelas. Iya, orang sakit. Membawa orang sakit. Membawa orang sakit, coba dilihat dari seragamnya. Apa? Dokter? Itu. Sekolah. Iya, anak sekolah. Sekolah coba diperhatikan lagi itu. Coba dilihat Sabila tadi, dilihat dengan teliti. Karena di kopiannya itu mungkin buram ya. Dilihat.
Bisa dilihat? Perawat. Iya. Perawat. Kenapa? Apa itu? Kan bebas pendapatnya. Kita mengasih pengamatan katanya ada juga perawat. Udah. Iya ini, nah kurang teliti, kurang cermat namanya ibu guru ini. Kalau diperhatikan ya di gambar di bawah itu ada gambar anak yang sedang memakai seragam sekolah. Artinya itu adalah anak sekolah. Siapa yang mereka bawa? Iya, temennya yang lagi ketika berada di sekolah. Dibopong mau dibawa ke tukang. Oke, ini ceritanya. Ini kan salah satu juga dari gambar ini menunjukkan rasa empati atau sikap peduli terhadap teman. Ya. Nah ini yang akan juga pelajari hari ini kita bahas. Yang pertama itu adalah ya adab menjenguk orang sakit. Jadi dalam Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi bagaimana kita peduli terhadap sesama. Seperti hadis riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari Muslim bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada lima. Apa yang lima itu? Iya. Bersin. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini ciri-ciri dari siswa yang pasti sudah belajar di rumah. Ya. Nah itulah adab-adab, bukan adab ya. Itulah kewajiban kita sesama muslim. Ya, yang pertama itu adalah menjenguk orang sakit. Hakul muslimu ala muslim khamsun. Ya. Apa yang di sana dikatakan? Ya, rodus salam. Artinya menjawab salam. Jadi kita itu berkewajiban menjawab salam. Ketika ada orang yang memberi salam kepada kita, kita wajib menjawabnya atau menjawabnya. Assalamualaikum Dedek. Waalaikumsalam Bu. Ya. Assalamualaikum Sabilah Mutari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Amrina. Waalaikumsalam. Ya, walaupun sekiranya kita itu berada di dalam ruangan, cukup kita menjawabnya dalam hati. Jadi kita sudah menunaikan kewajiban kita itu menjawab salam. Kemudian apa yang kedua? Hak muslim lainnya yang kedua apa? Rodus salam. Iya, mari. Hah? Wa iyi datang mari. Wa iyi datang mari. Menjenguk orang sakit. Nah itu kewajiban kita menjenguk orang sakit. Karena menjenguk orang sakit ini hukumnya adalah sunnah. Tetapi sunnah ini pun bisa berubah menjadi wajib. Kapan hukum menjenguk orang sakit yang sunnah ini menjadi wajib? Ketika yang sakit itu adalah kerabat terdekat kita. Misalnya yang sakit itu adalah orang tua, ayah kita, ibu kita, maka kewajiban yang sunnah itu menjadi wajib. Karena kita itu wajib berbakti kepada mereka. Kemudian yang ketiga, wattiba'ul janaiz. Apa itu wattiba'ul janaiz? Dia menghantarkan jenazah. Kayak tadi di luar kan ada yang sedang ditimpa musibah meninggal dunia. Jadi kewajiban kita sebagai muslim adalah menghantarkan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi cukup kalau sudah ada yang menunaikan. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ijabatud dakwah. Apa itu wa ijabatud dakwah? Iya, memenuhi undangan. Jadi ketika ada seseorang yang mengundang kita, entah itu undangan di tanah, di undangan pernikahan, undangan
sehat. Kalau kita punya kesempatan maka kita wajib hadir untuk memenuhi hak muslim lainnya. Ya. Pernah dapat undangan? Pernah. Undangan apa? Ini. Undangan untuk Untuk maulid, ya, untuk maulid pasti kalau anak-anak lagi SMA itu ya, lagi senang-senangnya kalau ada maulid, undangan apa lagi? undangan berbuka puasa. Berbuka bersama, ya. Kalau temannya menikah ada? Mudah-mudahan ada, tapi mudah-mudahan anaknya ibu guru tidak ada yang menikah di usia dini. Ya, semoga lanjut sampai kuliah, jangan menikah dulu ya. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya hak muslim lainnya? Dokter lain? Ya, watas mitul apa maksudnya watas mitul sih? Doakan yang bersih. Ya, mendoakan orang yang bersih. Jadi kalau ada orang atau teman yang sedang bersih, kita wajib menjabatnya. Haji. Ya, jadi kita wajib menjawabnya. Nah, itu kewajiban sesama muslim. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Nah, yang lebih jelasnya sekarang ibu guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi sesuai dengan bangkunya saja ya. Nah, bukan sini, tapi ini sedikit sekali temannya. Nanti Amrina masuk sini ya. Ya. Jadi ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian yang di sebelah utara ini adalah kelompok 3. Nah, apa tugasnya? Ya. Apa tugasnya? Kalian nanti mencari materi mengenai atau lebih tepatnya mendiskusikan tentang mana sepeda ibu guru tadi? Siapa yang mau? Ada di mana? Coba ambil di kelas sebelah. Kelas sebelah kayaknya nanti kamu bawa. Ya. Nah, kita akan berdiskusi tentang menjenguk orang sakit. Kelompok yang pertama itu nanti tugasnya adalah ya, mencari atau mendiskusikan tentang adab menjenguk orang sakit. Kemudian yang di sini, Ibu sekalian. terima kasih ya. Kelompok pertama ya. Ada habis ini padahal dari ibu guru beli ini kan kita begini ya. Dicatat sudah ya di kondisinya sebetulnya ini tidak ada tintanya padahal dari ibu guru beli ini. Ya. Dicatat kelompok pertama. Buka bukunya ya. Tugasnya apa? Kelompok pertama tugasnya mendiskusikan tentang adab menjenguk orang sakit. Ya. Ada semua di sini di materinya. Nanti dipaparkan ya sama ketua kelompoknya. Adab menjenguk orang sakit. Kemudian di sini kelompok kedua mendiskusikan tentang hikmah menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian ini kelompok ketiga mencari dalil tentang menjenguk orang sakit. Dipahami anak-anak? Anak-anak sudah selesai? Sudah. Siap buat mempresentasikan kelompok 1?
Biar semangat sebelum kita diskusi ya. Kita fokus dulu ya, kita stretching dulu ya. Biar anak-anaknya itu dulu tidak tegang-tegang ya. Ya kita cukup fokus sama-sama semuanya ya. Kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Semangat. Semangat. Udah tidak ngantuk sebenarnya tadi? Nah, ya. Coba sekarang kelompok 1 konsentrasikan ya. Berdiri caranya. Berdiri caranya konsentrasikan. Ya, nah, di situ sudah di tempat. Nah, di sini ya. Di sini sudah biar jelas. Konsentrasikan di sini di depan. Ya, ya. Ada teman-temannya ya, konsentrasikan. Maka menyembuh orang sakit. Menyembuh orang sakit merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Kedua, memberi salam sambil mengeluarkan tangan dengan ramah. Yang ketiga, mendoakan kesehatan orang sakit. Keempat, santun dalam berbicara, jaga pembicaraan jangan sampai menusuk perasaan dan menjadi bersandar, kurang. Diperhatikan yang lain dengar ya. Mungkin nanti ada yang ditanyakan ke kelompok 1. Selanjutnya, motivasi untuk sembuh dan menghiburnya dengan mengucap tidak apa, insya Allah bukan sembuh. Rasulullah bila menyembuh orang sakit mengatakan la ba'sa maghfuran insya Allah, tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa insya Allah diminta. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan keadaan, tetap menyembuh orang sakit tanpa membedakan keadaan sekalipun berbeda agama. Dan selanjutnya, hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan. Sudah. Hikmah menjenguk orang sakit. Pertama, menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. 2. Mensyukuri nikmat kita kepadanya serta bersyukur atas nikmat sehat dan kita rasa. Menjenguk orang sakit berarti memetikkan sebuah keluarga. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore hari. Apabila menjenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat sehingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Mendapat pujian dari Allah dan malaikat, akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat, menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia, menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit, membahagiakan hati orang yang sakit. Dan bagaimana kelompok yang duduk dan duduk? Kelompok 3, Wulandari. Ya, tugasnya adalah mencari dalil tentang menjenguk orang sakit. Ya, Dalil menjenguk orang sakit. Hakul muslim ala muslim khamsun, raddul salam wa ihdatul mawt wa ittiba'ul janazah wa ijabatu
Ya, siapa? Waalaikumsalam. Ibu dengar-dengar katanya Dede sakit. Oh iya, ini siapa ya? Temannya. Oh, teman sekolahnya. Oh, terima kasih ya, betul dengannya sakit. Silakan masuk. Mana teman-temannya yang lain? Ini juga kami mau tanya. Oh iya, bisa ya. Bangunlah. Ini ada teman-temannya yang datang berikutnya. Ini Obat berresin. Bagaimana anu itu rasanya itu sudah membaik atau masih meragukan? Alhamdulillah sudah semakin membaik. Mungkin besok bisa masuk sekolah. Teman-teman, mari kita doakan Daniel agar cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhi bil ba'si ishfi anta syafi illa shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bu, kami pamit pulang dulu Bu, karena di sekolah masih ada pembelajaran dulu. terima kasih ya nak atas kunjungannya. Insyaallah hari berikutnya dia bisa masuk sekolah. Terima kasih ya. Ya, hati-hati ya. Islam selama ini kita pergi menjenguk orang sakit itu masalah saja ya. Terus ada juga pengalaman kita tuh perginya menjenguk itu lama-lama, terus ribut. Nah itu bukan adab yang diajar. Menjenguk orang sakit itu harus memperhatikan adab. Yang pertama mulai dari niatnya dulu, apapun yang kita kerjakan itu kita harus dengan niatnya itu ya. Apapun yang kita kerjakan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau sudah ada niat, kemudian kita perhatikan juga waktu untuk menjenguk. Kapan waktu yang tepat? Di pagi dan sore hari. Dan sudah dibahas sama temannya berapa? 70.000 malaikat yang akan turun dan kita menjenguknya di pagi atau sore hari. Ya, kemudian memperhatikan harus menjenguk itu dengan sopan ya. Meminta izin, kemudian menunjukkan sikap peduli kita kepada teman kita dengan cara menanyakan keadaannya, ya bagaimana keadaannya temannya, gitu ya. Kemudian jalan yang paling penting itu adalah jangan lupa mendoakan kesembuhan. Ya. Bisa dipahami pelajaran hari ini anak-anak? Bisa. Nah, kalau sudah bisa, sekarang kita akhiri pelajaran kita dan sampai di sini. Anak-anak yang guru tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga ilmu yang disampaikan ibu guru bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerjakan NKPD-nya. Kerjain saja ya. Bukan NKPD itu kayak ini. Kerjakan masing-masing anak-anak ya. Dijawab sesuai kemampuannya, sesuai pemahamannya.